يا أرحم الراحمين ارحمنا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب الواحد. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri yang Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah ada seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, dan jangan ada seorang perempuan melihat aurat perempuan. Dan janganlah ada seorang laki-laki bersentuhan kulit dengan laki-laki dalam satu selimut. Dan janganlah ada seorang perempuan yang sentuhan kulit dengan sama perempuan dalam satu selimut. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menerangkan tentang kewajiban kita menjaga aurat, baik oleh pandangan lawan jenis maupun dalam pandangan sesama jenis. Karena aurat merupakan sesuatu yang wajib kita tutupi. Dari aurat inilah kemudian bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hanya dua orang yang boleh melihat aurat kita dalam Al-Quran. Yang pertama adalah istri kita, yang kedua adalah budak kita. Dua orang ini yang boleh, bukan merupakan satu dosa apabila mereka berdua melihat aurat kita. Selain dari yang ini, bahkan pun sampai kepada mahram juga tidak boleh melihat aurat walaupun satu mahram, satu darah, satu keluarga. Tetap tidak boleh. Janganlah, kata Nabi, ada seorang laki-laki yang melihat aurat dari laki-laki. Dan gak boleh ada seorang perempuan melihat aurat sesama perempuan. Janganlah pula, kata Nabi, ada laki-laki yang sentuhan kulit laki-laki dalam satu selimut. Berarti ini di pembaringan, ya, di tempat tidur. Dan tidak boleh pula ada seorang perempuan sentuhan kulit dengan perempuan dalam satu selimut di tempat tidur. Karena ini merupakan satu larangan, ya tentu harus kita jauhi. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa poin. Pertama, kita manusia tentu berbeda dengan hewan. Kalau hewan, binatang adalah makhluk Allah yang tidak memiliki akal dan juga tidak memiliki pemikiran. Kalau hewan kemudian terbuka auratnya, dilihat sesama hewan dan tidak malu, ya itulah hewan. Karena dia nggak punya akal, nggak punya pikiran. Hidupnya bebas. Kuda misalkan telanjang bulat, ya, alat kelaminnya kelihatan bebas. Ya nggak malu, kuda nggak punya akal dan pikiran. Kucing, kambing pun sama, ya. Terbuka auratnya, terbuka alat kelaminnya, disaksikan orang banyak, nggak punya malu. Allah mendesain binatang dengan tanpa akal pikiran sehingga tidak punya rasa malu apabila terbuka auratnya. Namun kita manusia oleh Allah dikasih akal dan pikiran sehingga harus punya rasa malu apabila terbuka auratnya. Kalau sampai kita terbuka auratnya dan tidak malu, berarti kita lebih rendah derajatnya dari hewan. Hewan terbuka aurat tidak malu, ya nggak punya akal. Tapi kita manusia tidak punya malu juga ketika terbuka auratnya, ya kalah dengan hewan. Jadi kita harus merasa malu kalau terbuka auratnya dan bisa dilihat oleh orang. Karena aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi, yang tidak boleh terlihat oleh orang lain kecuali istri dan budak kita. Yang kedua, batasan laki-laki dan perempuan dalam konteks aurat itu berbeda. Laki-laki itu batasnya dari pusar sampai lutut. Ini wilayah tubuh yang wajib ditutup.
Apabila terbuka, maka sudah termasuk perbuatan dosa. Dari pusar, ya, perut barangkali, dari pusar sampai lutut, ini wilayah badan yang wajib ditutupi. Jadi kalau ada seorang laki-laki dia menggunakan celana saja, ya, dia telanjang dada, menggunakan celana dan di atas pusar, di bawah lutut, batasan bawahnya, secara hukum menutup aurat dia sudah sah, sudah benar. Tetapi secara etika ya jelas tidak sopan, ya. Kita juga bukan hanya menjaga ya aurat kita, tapi juga menjaga anggota tubuh kita, jangan sampai ada bagian tubuh kita yang gak layak kita tampakkan, biarpun kita laki-laki. Ya. Jadi kalau melihat hukum menutup aurat, sebetulnya laki-laki kalau dia sholat, ya, dia melaksanakan sholat, cukup dengan menggunakan kain yang menutupi dari pusarnya sampai lututnya, itu sah. Ya. Dadanya terbuka bebas tetap sah. Betisnya terlihat ya sah tentu. Asalkan dari mulai pusar sampai lutut tertutup. Secara hukum penutupan aurat kita sudah sah melaksanakan sholat. Namun kembali kepada etika. Tidak mungkin kita melaksanakan sholat dengan telanjang dada. Walaupun sah hukumnya. Kita menghadap Allah. Di mana rasa etika kita? Sopan santun kita. Oh, kita aja malu kok di hadapan orang. Apabila kita hanya menggunakan celana kolor misalkan ya. Celana kolor saja. Kita ketemu orang ya malu. Ya. Walaupun secara hukum sah kita sudah benar menutup aurat. Tetapi secara etika kita tetap malu. Sedangkan perempuan itu auratnya beda dengan laki-laki. Kalau perempuan sekujur tubuhnya itu aurat. Yang boleh terlihat hanya muka dan telapak tangan. Ya. Baik ketika sholat maupun di luar sholat sebetulnya. Ya. Ketika sholat misalkan, perempuan itu nggak sembarangan seperti laki-laki. Perempuan harus tertutup, hanya muka dan telapak tangan yang boleh terlihat ketika sholat. Maka seorang perempuan ketika sholat, wanita ketika sholat, sujud umpama ya, itu jempolnya kelihatan atau betisnya kelihatan, tumitnya kelihatan, ya batal. Laki-laki tidak bebas ya, tumit kelihatan, betis kelihatan, jempol kelihatan, nggak batal. Bukan aurat bagi laki-laki, tapi perempuan itu aurat. Makanya kalau menggunakan mukena yang sepanjang mungkin, jangan pakai mukena yang tanggung ya. Cingkrang itu, nanggung sekali. Yang ketika sujud kemudian jempol bisa terlihat, tumit bisa terlihat, tidak sah. Laki-laki ketika sholat kepala terbuka bebas nggak masalah, tetap sah. Jangankan kepala, dada terbuka juga sah laki-laki. Tapi perempuan ketika sholat, jangankan kepala, rambut keluar saja menjadi masalah. Menjadi batal itu bagi orang perempuan. Karena aurat laki-laki dengan perempuan jauh beda. Kalau perempuan begitu banyak auratnya yang harus dijaga. Baik ketika sholat maupun di luar sholat. Bahkan ketika sholat saja, suara perempuan itu aurat. Ketika berjamaah umpama ya. Ketika imam mengucapkan waladhdallin, tidak perlu seorang perempuan mengeraskan bacaan aminnya. Karena menjadi aurat ini. Pelan saja. Kalau enggak ya boleh sama sekali enggak menjawab. Karena menjawab amin itu kan hukumnya sunnah. Kalau toh menjawab, janganlah seorang perempuan ketika berjamaah suaranya sama nyaring dengan laki-laki. Enggak bisa. Enggak boleh yang seperti itu ya. Perempuan harus pelan sekali. Bahkan ketika dia menegur imam, dia berjamaah umpama ya. Imamnya salah, makmumnya perempuan ini, menegurnya nggak boleh subhanallah. Sebagaimana laki-laki. Kalau jamaah laki-laki berjamaah imamnya salah, makmum menegur dengan cara mengucapkan subhanallah. Kalau perempuan nggak boleh, kan dia nggak boleh bersuara ketika sholat. Maka bagi perempuan ketika dia berjamaah imamnya salah, makmum menegurnya dengan tepukan tangan. Bukan tepukan tangan seperti dalam konser musik, bukan ya. Kita menepuk tangan kanan kita menepuk punggung tangan kiri kita. Agak kencang agar tahu bahwa ini imam salah diperbaiki oleh makmum. Tapi kalau seorang laki-laki, jamaah laki-laki mengucapkan subhanallah yang nyaring ya. Karena apa? Suara laki-laki dalam sholat nggak jadi masalah. Tapi perempuan bisa menjadi aurat. Ya. Bagaimana kalau kemudian ya umpama ya. Ketika dia berjamaah, depannya laki-laki semua, di belakang ada seorang perempuan. Ketika imam mengucapkan waladhdallin, seorang perempuan nyaring banget, amin, itu akan menjadi fitnah.
akan menjadi fitnah. Apalagi yang suaranya merdu. Nanti akan terbayang oleh jamaah yang di depan. Itu di belakang tuh perempuan siapa ya? Merdu sekali, suaranya enak. Nah, ini akan menjadi fitnah. Akan menjadi sebuah fitnah. Atau kemudian dia menegur imam, subhanallah. Suaranya merdu sekali. Imam bisa nggak konsentrasi. Ini perempuan siapa ya di belakang? Suaranya merdu sekali. Saya salah, kemudian negur, subhanallah. Dia terbayang-bayang dengan seorang perempuan. Timbullah kemudian pemikiran yang tidak baik, ya, imajinasi yang tidak baik. Karena ditimbulkan dari suara perempuan. Maka dari sebab itu, di dalam sholat, perempuan itu jangankan bagian tubuhnya, suaranya pun akan menjadi sebuah aurat. Jadi laki-laki itu auratnya dari mulai pusar, ya, perut sampai bagian lutut. Itu wilayah badan yang wajib ditutupi. Kalau terbuka sudah termasuk perbuatan dosa. Adapun perempuan semua tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ini yang harus ditutupi. Poin yang ketiga dari hadis ini adalah bagaimana kita menjaga aurat ini dari lawan jenis maupun sesama jenis. Ya. Dalam hadis ini dikatakan tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki. Walaupun sama jenis. Ya. Tidak boleh. Tetapi bukan berarti dalam hadis ini laki-laki nggak boleh ngeliat laki-laki, ke perempuan boleh dong. Bukan. Jangankan melihat aurat perempuan, yang sama jenis saja. Laki-laki melihat aurat laki-laki tidak boleh. Apalagi laki-laki melihat aurat perempuan. Sekali lagi ini kalau bukan hubungan istri maupun majikan dengan budak. Selain itu biarpun ibu sendiri kandung ya, bapak kandung sendiri, adik kandung sendiri, kakak kandung sendiri, biarpun satu darah, satu mahram tetap tidak boleh saling melihat aurat. Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki. Pun demikian perempuan, tidak boleh perempuan melihat aurat perempuan. Walaupun satu jenis, ya. Tetap tidak boleh. Dan juga kata Nabi, tidak boleh yufdir rojulu ila rojuli fisabin wahidin. Gak boleh laki-laki bersentuhan kulit dengan sama laki-laki dalam satu selimut. Ini maksudnya adalah ketika di atas ranjang. Ya. Misalkan laki-laki tidur ya sama laki-laki. Biar itu adiknya atau kakaknya atau temannya atau saudaranya, tidak boleh satu selimut. Ya, apalagi umpama kedua-duanya menggunakan celana pendek yang kemudian kulit kaki saling bersentuhan. Ini nggak boleh. Juga perempuan. Ya, perempuan tidak boleh satu kasur, satu tempat tidur, satu selimut dengan sama perempuan yang kemudian di dalamnya ada sentuhan kulit. Walaupun sebatas kaki dengan kaki umpama. Itu nggak boleh kata Nabi. Kenapa? Hadis ini lebih mengarah kepada khawatirnya baginda Rasulullah akan kebiasaan orang-orang di zaman Nabi Lut. Ini lebih mengarah ke sana. Laki-laki jangan sampai ketemu kulit sama laki-laki dalam satu selimut. Khawatir nanti akan terjadi kejadian yang sangat mengerikan di zaman Nabi Lut. Laki-laki kemudian berhubungan dengan laki-laki. Ini kan sebuah hal-hal yang sangat menantang kodrat ya. Perempuan hubungan badan dengan seorang perempuan. Ini khawatir Nabi. Karena berawal dari pandangan mata ya. Laki-laki melihat aurat laki-laki. Khawatir kemudian dari pandangan itu dia akan tertarik muncul hasrat. Kalau muncul hasrat kemudian sama-sama sukanya terjadi perbuatan yang melanggar hukum agama, ini yang sangat berbahaya. Yang muncullah kemudian komunitas laki-laki menyukai laki-laki. Komunitas perempuan yang berhubungan badan dengan perempuan. Ini yang dicegah oleh Nabi. Karena berawal dari pandangan. Maka hati-hati ya kalau ada laki-laki memuji laki-laki. Ini bahaya. Arab hati-hati ini. Kalau ada laki-laki memuji laki-laki. Oh, kamu ganteng sih. Kamu cakep sih. Kamu tampan deh. Wah ini bahaya ya. Yang memuji sama-sama laki-laki. Hati-hati. Jangan-jangan dia ada kelainan ini. Pun demikian perempuan, hati-hati jangan sampai asal nyeplok ya, asal memuji. Wah, kamu cantik sekali hari ini. Yang memuji sama-sama perempuannya, hati-hati. Ya, kamu cantik sekali hari ini, kau manis sekali. Senyummu menggoda hatiku. Wah, ini mengerikan ini.
Yang bicara perempuan ke perempuan, ini bahaya. Khawatir kalau kemudian ada indikasi ini ada kelainan kelamin ya. Jangan-jangan dia penyuka sesama jenis. Pecinta sama jenis. Nah, ini akan muncul yang namanya LGBT yang sekarang ini ya. LGBT kan benar-benar produk lama zaman Nabi Lut yang coba diperbaharui, subhanallah. Ya. Kita mestinya menjadikan peristiwa kaum Nabi Lut sebuah pelajaran penting. Betapa Allah sangat murka kepada manusia yang menyukai sama jenis. Artinya apa? Laki-laki tertarik kepada perempuan itu normal. Ya. Perempuan tertarik kepada laki-laki itu pun normal. Tapi kalau laki-laki jatuh cinta kepada laki-laki itu tidak normal. Perempuan menyukai perempuan ini tidak normal. Melanggar kodrat manusia. Allah menciptakan laki-laki perempuan untuk saling mencinta. Bukan laki-laki mencintai laki-laki, perempuan menyayangi perempuan. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi kalau laki-laki kemudian tertarik dengan seorang perempuan, itu secara manusiawi normal. Namun bukan berarti mentang-mentang normal kita bebas memandang perempuan seenaknya. Itu akan menjadi sebuah fitnah, apalagi sampai terangkat nafsu birahinya. Wah, ini bahaya. Ya. Bukan perempuan kemudian bebas, wanita memandang laki-laki itu normal kemudian dia bebas. Bukan, artinya secara manusiawi ya laki-laki senang dengan perempuan ya biasa, natural. Perempuan menyukai laki-laki ya biasa, manusiawi, natural. Tapi yang bahaya kalau kemudian laki-laki punya hasrat cinta kepada sesama laki-laki. Perempuan memiliki rasa cinta kepada sesama perempuan, ini yang tidak boleh. Ini yang terjadi dalam kehidupan umat Nabi Lut yang kemudian mereka oleh Allah dijungkir balikan. Ditimpakan satu azab yang begitu pedih. Mereka dihujani batu-batu yang panas diambil dari neraka. Yang kemudian buminya dibolak-balikan. Ya. Mereka digulung oleh gempa yang luar biasa. Nah ini kita perlu prihatinnya di Indonesia. Komunitas ini sudah mulai bermunculan bahkan banyak. Bukan cuma itu, mereka ingin mencari legalitas itu. Mereka merasa berhak hidup sebagaimana umumnya manusia. Ini bahaya. Kalau kita biarkan mereka menjamur banyak, komunitas LGBT, pecinta sama jenis, ini harus waspada. Jangan sampai kejadian kaum Nabi Lut terjadi di Indonesia. Inilah perlunya edukasi, ya, dakwah. Semua kita berhak berdakwah. Bukan hanya tugas ulama. Bukan cuma tugas kiai, ustadz. Semua kita berhak dan berkewajiban untuk berdakwah. Mengingatkan seandainya ada teman kita, sahabat kita yang memiliki hal demikian. Jangan sampai larut ya, terjadinya pergaulan bebas laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Oleh sebab itu, sedini mungkin baginda Nabi mencegah. Ya, tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat sesama laki-laki. Ya, jangan sampai, sama-sama laki-laki ini Pak, akhirnya mandi bareng di kamar mandi, telanjang bareng. Ini gak boleh. Tidak boleh telanjang bersama, mandi bersama dalam kamar mandi. Walaupun itu kakak kita, adik kita, sesama jenis. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena berawal dari sini bisa berbahaya. Lama-lama dia tertarik, ya, saling melihat, saling menyaksikan aurat masing-masing. Nah, ini di sini akan awal dari segalanya. Setelah mandi kemudian tidur bareng. Ya. Nah, ini bahaya juga. Untuk adik-adikku para mahasiswa yang hidupnya di kos misalkan, di kontrakan ya. Yang satu kamar mungkin ada 2 laki-laki, ada 3 laki-laki, kadang tidur bersama ya. Hati-hati. Hati-hati jangan sampai laki-laki tidur satu ranjang, satu kasur, ya, satu selimut dengan laki-laki. Dikhawatirkan nanti setan masuk ya. Setan lewat kemudian masuk dalam jiwa-jiwa orang ini. Terjadilah sentuhan kulit. Kaki ketemu kaki. Lama-lama merasa dia nyaman, dia terangsang. Wah, kemudian pelukan. Wah, ini sangat berbahaya. Dan juga seorang perempuan, tidak boleh seorang perempuan ya, melihat aurat sama perempuan, walaupun sama jenisnya. Akan gak mungkin terangsang, Pak. Awalnya gak mungkin terangsang. Lama-lama bisa terangsang. Jangankan sama jenis, sendirian pun di kamar, kalau dia melihat sendiri ya, aurat sendiri, bisa terangsang kok. Laki-laki dia sendirian di kamar, kemudian ada cermin, dia telanjang bulat di depan cermin, dia melihat auratnya dari ujung kaki sampai ujung kepala, bisa terangsang kok.
Itu badan sendiri. Apalagi kita melihat badan orang. Ya. Perempuan, mentang-mentang dia sahabat dekat, ya, sahabat karib, ya, atau saudara barangkali. Mandi satu kamar mandi berduaan telanjang barang itu nggak boleh. Yang kemudian sama-sama melihat aurat masing-masing. Ya. Nah ini dikhawatirkan dari pandangan-pandangan dia tertarik. Atau mungkin dia ketika melihat temannya buka aurat, atau saudaranya, atau adiknya, atau kakaknya buka aurat di depan mata dia, kemudian dia melihat orang lain akan terbawa, imajinasinya akan terbayang. Di sini akan mulai rasa gairah tertentu, ya. Khawatirnya kemudian ada menyukai sesama jenis. Pun demikian, perempuan tidak boleh tidur dalam satu selimut, satu kasur dengan sama perempuan. Walaupun adik sendiri, kakak sendiri, teman dekat sendiri, sahabat dekat sendiri. Namanya setan itu masuk kemana saja. Nggak mungkin bapak kandung menyukai anak kandung. Bukan hal yang tidak mungkin, begitu banyak.